Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Kusuma Maharani, kuliah di Universitas Tanjung Pura, Prodi Bimbingan dan Konseling. Sini saya akan membaca definisi masalah klien. S adalah anak dari Bapak M dan ibunya A. S anak yang rajin, tapi di satu sisi dia banyak masalah dalam dirinya sendiri. Dan S mahasiswi Universitas Islam Bandung, Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini S mahasiswa angkatan 2020, keluh kesah yang S alami di saat berhadapan dengan dosen, bahkan teman-teman sekelas. Rasa tidak percaya diri ini membuat S tidak bisa mengembangkan imajinasi S karena tidak mampu mengutarakan hasil pikiran S. Sini ada teknik-teknik dasar konseling tahap 1 sampai tahap 4 eksplorasi masalah. Eksplorasi masalah sini ada 3 poin. Pertama, keterampilan dasar inti, yaitu ada empati, respon, tulus ikhlas, dan konkret. Kedua, keterampilan dasar pendukung. Sini ada 6 poin. Pertama, mengajak terbuka untuk berbicara. Kedua, pertanyaan terbuka. Ketiga, mendengarkan secara akurat. 4, mengikuti pokok pembicaraan. 5, dorongan minimal. 6, parakurase dan refleksi. 3, keterampilan dasar merespon. Di sini ada 3 poin. Pertama, keterampilan merespon isi, keterampilan merespon perasaan, keterampilan merespon arti. Di sini tahap awal konseling, mendefinisikan masalah klien. Sri, tok tok tok, konselor, silakan masuk sambil melihat ke arah pintu. Sri, assalamualaikum Bu. Konselor menjawab, waalaikumsalam Sri, mari silakan duduk. Attending ramah, senyum, kontak mata dan badan agak membungkuk ke arah klien. Konselor, wah Ibu sangat senang sekali ketemu dengan Sri. Sri, bagaimana kabarnya? Sri menjawab, tidak baik Bu. Konselor, kalau Ibu boleh tahu kenapa kabarnya Sri tidak baik? Sri lagi, entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Empati primer. Konselor, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Tanya terbuka dan perasaan. Sri, ya Bu, saya pikir juga begitu. Sambil mendengarkan konselor, kemudian menunduk lagi. Konselor, bisakah Sri jelaskan? Sri, iya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Eksplorasi perasaan dan bertanya. Konselor, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Sri. Di sini Sri bisa bercerita tentang semua yang Sri rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Sri bisa berbicara dengan leluasa dan tenang. Sri, begini Bu, bingung dan ragu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Konselor, lalu bagaimana? Sri, setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Konselor, bisakah Sri menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Sri rasakan? Sri, saya gemetar ketika tampil di depan kelas Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Konselor, bisakah Sri contohkan ketika Sri tampil di depan kelas? Sri, bisa Bu, memperagakan ketika tampil di depan kelas. Bertanya terbuka, eksplorasi perasaan. Konselor, selanjutnya apa yang Sri lakukan ketika Sri merasa tidak percaya di kelas? Sri, saya hanya diam saja Bu daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Bertanya tertutup. Konselor, apakah dengan cara demikian Sri merasa tenang dan nyaman di kelas? Sri, tidak Bu, tertunduk diam. Tetapi saya terus berpikir,
menangkap perasaan pesan utama klien dan bertanya terbuka. Konselor, mungkin Sri berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Sri, iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna, walaupun tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Tertunduk diam. Konselor, kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Sri bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Mengidentifikasikan masalah klien, bertanya terbuka. Sri, iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Tahap pertengahan konseling. Konselor, iya, bagus sekali. Sri sudah memahami masalah yang Sri alami, yaitu bagaimana Sri bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Sri, iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali, berharap dan kebingungan. Konselor, bagus sekali keinginan Sri. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Sri sudah punya cara untuk mengatasi masalah Sri tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Sri, saya masih bingung Bu. Konselor, apa yang membuat Sri merasa bingung? Sri, saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Konselor, apakah Sri sudah berusaha melakukan yang terbaik? Sri, rasanya belum Bu. Konselor, jika mencobanya saja Sri belum, lalu kenapa Sri bisa berpikir negatif seperti itu? Tahap akhir konseling. Tahap pengambilan tindakan. Sri, nah itu yang saya tidak mengerti Bu, bingung dan berpikir. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan dosen. Konselor, baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Sri, pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Bu. Konselor, bagus. Sri sudah tahu apa yang harus Sri lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Sri setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Sri? Sri, saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Konselor, setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Sri akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Sri presentasikan. Kedua, Sri akan berpenampilan rapi sehingga Sri akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Sri yakin akan melakukan itu? Sri, iya Bu, saya yakin. Konselor, apakah masih ada yang akan Sri sampaikan? Sri menjawab, tidak Bu, saya kira cukup. Konselor, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda? Sri, sama-sama Bu. Kok Sri lagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, kata konselor. Sekian dan terima kasih.